Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Al-Mujahidin TV dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita melakukan podcast kedua setelah podcast kita pertama dengan Bapak Wali Kota. Hari ini juga tidak kalah luar biasa juga, kita di studio sudah kehadiran Bapak Maruta selaku Ketua FM3 ya. Jadi apa itu FM3 nanti simak sampai selesai ya. Dan didampingi Pak Fajrin. Nah, beliau dari Ketua FKJK yang sudah fenomena nih di grup FKJK. Baik, Assalamualaikum Pak Haji Maruta, Pak Fajrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Buan Pian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat tuh. Sehat. Harinya agak dingin-dingin, tapi alhamdulillah kita sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini Pak Maruta dari luar kota nih. Enggak, dari Jalan Pramuka tadi. Oh, Jalan Pramuka, Iya, ini iya. luar biasa ya di Memang sana. rumah di Jalan Pramuka. Oh, Jalan Pramuka. Iya, Oh, nggih. iya. Oh, setahun kemarin aktifnya di Masjid Ar-Rahman ya. Iya, Masjid Ar-Rahman. Oh, jadi Tua beliau. oh, tapi luar biasa jauh ya Jalan Pramuka ke Enggak, ini. kalau sudah hari-hari enggak terasa. Aktivitas berarti lebih banyak di Ar-Rahman ya, Pak ya? Lebih banyak di Ar-Rahman. Di Ar-Rahman, Iya. oke. Meskipun di dekat rumah ada masjid juga, Masjid Oke. Nurul Ikhlas. Ya, Ini. Berarti kalau ngurus. subuh tuh jam berapa tuh pas startnya dari rumah tuh? Ya, karena kita mundur 8 menit dari masjid yang umum. Jadi begitu azan kita keluar masjid masih aman. Ya, Oh, masih aman. ini Ya. masih sempat malah. Oh, sempat sekali, Luar sempat sekali. biasa nih. Sampai di masjid baru azan di masjid kita. Tetap kedinginan, Pak. Oh, biasa, biasa. Jadi Pak Fajrin juga luar biasa nih sibuk. Apalagi Alhamdulillah. melihat jadwal beliau ini kemarin udah piket kan. Luar biasa juga bisa hadir pada malam Wah, ini ini Pak Anggi. Alhamdulillah. Wah, jadwal piket supaya bisa ke sini. Anggi alhamdulillah luar biasa nih supportnya nih. Nah, jadi podcast kedua ini jadi sengaja kita menghadirkan bapak-bapak di sini karena kita lingkup masih dalam masjid. Jadi setelah apa wali kota kemarin, nah itu masih perihal masjid dan kita menyambung ke masjid lagi, Pak. ya, Nah, tentunya kan nih FM3 dan FKJK ini tidak jauh nih hubungannya dengan jamaah untuk memakmurkan masjid ya. betul. Nah, ke Pak Maruta, eh, FM3 ini baru ya, Pak ya. Nah, itu motivasi dibentuknya apa tuh, Pak? Begini, jadi kalau FM3 itu sebelumnya sebetulnya sudah ada. Itu sebelum berdiri FKJK, Sudah ada. itu sudah ada. Dulu namanya Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Muhammadiyah Sekota Hmm, Banjarmasin. oke. Itu periode yang pertama dulu ketuanya Pak Nasir. eh, Terus yang kedua itu Pak Nurdiansah. Ya, Pak Ya, Nasir Pak yang Nurdiansyah. Pak Nasir yang Hmm. di Lalet ya. Iya, Pak, Pak. Nggih. Pak Nasir namanya ya. Nggih. Ya, Oh, Pak yang Nasir. ketua Yayasan MQ ya? Itu. Ketua Masjid ini, Ketua Masjid Imaduddin. Imaduddin. Oh, gini. Ya, Mm-mm. Oh, berarti FM3 udah lama, cuma sudah mungkin lama. diresmikannya baru ya, Pak, oleh Oh, PDF. bukan begitu. Jadi dulu sudah berdiri, kemudian periode keduanya eh, Pak Haji Nurdiansah. Nah, kemudian berdiri FKJK. Ya, berdiri FKJK itu seperti digabung lah, karena Oh, FKJK itu oke. terdiri dari warga Muhammadiyah dan dari Al Irsad. Al-Irsyad. Ya, Oh, ya, gabungannya ya Pak karena situ. ada ya istilahnya praktek ibadahnya itu Sama sama ya, gitu ya. ada kesamaan sehingga berdirilah FKJK Forum Komunikasi Jamaah Keliling. Mm-mm. Ya, jadi itu berdiri juga mengalami sudah 2 periode. Jadi Pak Fajri ini sudah Fajrin periode yang kedua. yang kedua. Sebelumnya
Pak Pak Saril. Pak Sahril, Hmm. Sahril Khairi. Berarti lama juga sudah nih, berapa tahun? Dari 2012 Pak ya. Dari ya betul, 2012. betul. Luar 2012. biasa ya, berapa Ya, jadi kita sendiri memang saya dengan Pak Fajrin ya, ya sama-sama di dalamnya FKJK juga. Nah, terus ketika eh, ada musibah ya COVID-19 Hmm. itu seperti agak mereda semua kan, semua aktivitas Iya, memang betul. memang Hmm. eh, tidak tidak segencar yang dulu belum ada COVID ya. Mungkin semua bisa merasakan ya, Iya pasti Pak. semua masyarakat di seluruh dunia kan Hmm. digemparkan oleh COVID ini ya tidak artinya kita juga tumbang semua. Hmm. Masjid-masjid sempat ditutup baik oleh pemerintah maupun juga termasuk di organisasi Muhammadiyah juga ada surat edaran untuk sementara menghentikan Menghentikan aktivitas di kegiatan. masjid ya. Sholat-sholat apa 5 waktu itu hanya oleh takmir saja. Hmm. Jadi secara umum tidak dibuka Diperbolehkan. ya, tidak diperbolehkan sampai alhamdulillah sekarang ini sudah ya mungkin lebih kurang 2 tahun sudah normal walaupun ya new normal ya mungkin Ini ya normal. new normal. Tapi belakangan ini muncul lagi Muncul lagi. ya. Hmm. Tapi mudah-mudahan tidak sedahsyat yang dulu Iya. gitu, tidak sedahsyat yang 2 tahun yang lalu. Ya gitu. Jadi forum komunikasi Jamaah Keliling atau yang disingkat FKJK yang dikomandani sekarang Pak Fajrin itu sama-sama ya, termasuk saya juga Hmm. ikut kalau tidak salah itu sebagai Dewan Penasehat, dewan Pembina. Hmm. penasehat gitu kita Berarti di ini FKJK. ada hubungannya sebenarnya ya. Ada hubungannya, ya. Nah, kemudian sebelum memasuki bulan Ramadan, itu pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin mengundang ketua-ketua masjid dan musola sekota Banjarmasin di Masjid Mujahidin ini. Hmm. Eh, dari pimpinan daerah itu punya gagasan untuk menghidupkan atau mengaktifkan kembali forum komunikasi masjid dan musola Muhammadiyah. Cuma eh, apa komunikasinya tidak dimasukkan kembali, tapi forum masjid dan musola Hmm. Muhammadiyah Oke. sekota Banjarmasin. Artinya sebetulnya dengan berdirinya FM3 ini diharapkan lebih eh, ambil peranan lebih besar. Hmm. Ya, tidak hanya sekedar komunikasi, tapi banyak hal-hal lain yang memang perlu dihidupkan begitu. Hidupkan. Iya, ya seperti itu. Nah, berarti ini kalau FM3 hadir kembali dan perannya kan lebih besar nih ya. Iya. Nah, nanti korelasi dengan FKJK nanti gimana tuh, Pak? Tidak masalah. Hmm. eh ya semua ya kita bersaudara ya. Hmm. eh Tetap bersinergi gitu ya, Pak ya. Tetap insya Allah tetap bersinergi. Eh, apa Tidak akan mengganggu satu sama lain. Ya, jadi masing-masing juga punya punya peran ya, punya peran di masjid, musola maupun jamaah ya. Sudah saling akrab, saling mengenal Hmm. Alhamdulillah. ya. Ya. Jadi tidak ada Tidak ada masalah, masalah. tidak ada Hmm. masalah sama sekali. Hmm. Ya. Nah, ke Pak Fajrin sendiri, dia ke periode berapa Pak Fajrin di ketua FKJK? Periode kedua. Kedua. Kedua setelah Pak Saril. Kedua setelah Pak Sahril. Siap. Itu Iya. pergantiannya ada berapa tahun gitu? Sebenarnya saya ini PAW juga. Hmm. Penggantian terwaktu juga. Begitu Pak Saril ada kesibukan di lain, Hmm. 2018 saya terpilih sebagai ketua Hmm. FKJK. Kemudian sebenarnya berakhir di 2020, Pak Maruta ya. Iya, Di Berapa? 2020 5 tahun sekali atau gimana?
5 tahun sekali. Nggih. lima Di tahun sekali. 2020 sebenarnya berakhir, cuman di 2020 kita Hmm. tumbang semua, Hmm. bahkan saya juga tumbang. Iya. Jadi akhirnya insya Allah di 2000 awal tahun nanti Hmm. kita akan memilih formasi baru lagi nanti insya Masih Allah. baru. Iya. Berarti tetap bersinergi ya antara FM3 dengan Eh, FM3 dengan FKJK fokusnya sama sebenarnya. sama. Sama-sama di masjid, sama-sama di Hmm. jamaah. Objeknya juga sama, jamaahnya Hmm. itu juga. Orangnya sama sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan. Tapi kalau FM3 lebih ke Masjid Mushola Muhammadiyah, Nah, itu. sedangkan FKJK Hmm. di luar Muhammadiyah pun juga Tetap di cover gitu ya. kita cover juga. Hmm. Kan banyak masjid musola yang bermuhammadiyah, Hmm. cuman bukan amal usaha Pak Maruta ya. Iya, iya. Seperti Masjid Hasanuddin Majedi, Ya, Masjid Al-Mutakir, tadi. dan lain sebagainya. Nggih. Baik. Nah, itu bagaimana Pak Maruta? Kalau FM3 kan lebih fokusnya ke Masjid Muhammadiyah ya, lebih ininya. Nah, dalam hal visi dan misi untuk Masjid Muhammadiyah sendiri, apa sih yang akan diibaratkan tuh bahasa dimadonakan gitu untuk Muhammadiyah ke depannya? Ya, tentu kita punya visi dan misi. Eh, jadi menjadi forum sinergi masjid dan musola untuk penguatan dakwah Penguatan Muhammadiyah dakwah di ya. Kota Banjarmasin itu visi utamanya. Kemudian misinya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di kalangan masjid dan musola Muhammadiyah dalam bidang keagamaan Mm-mm. dan pengembangan umat. Pengembangan umat. Begitu. Kemudian yang kedua mendorong terwujudnya masjid dan musola Muhammadiyah yang makmur, mandiri, Mm-mm. dan peduli melalui peningkatan sumber daya manusia, manajemen, program, dan sumber daya lainnya. Dan yang ketiga, mengembangkan jaringan komunikasi yang efektif di kalangan masjid dan musola Muhammadiyah. Karena eh, kita di Kota Banjarmasin ini ada 26 masjid Muhammadiyah, 26 kemudian masjid. kemudian ada yang sudah terdaftar itu ada 29 musola Muhammadiyah dan masih ada beberapa yang masih belum 26 masjid, 29 musala ya, Pak? betul. Masih ada beberapa yang istilahnya itu tidak begitu terurus eh, dan mungkin terabaikan gitu. Mm-mm. Nah, maka dengan berdirinya FM3 ini kita akan selalu eh, apa ya turun ke bawah ya, turun ke bawah, mengunjungi masjid-masjid dan musola ya terutama sekali yang apa yang masih memprihatinkan. Ada misalnya kayak Hmm. di Pasar Lama itu juga ada musola Muhammadiyah. eh, Dulu semarak, tapi belakangan itu karena tempatnya di tengah-tengah pasar, sehingga perlu perhatian dari pengurus MM3 yang Mm-mm. sekarang ini. Kemudian juga demikian juga masjid. Masjid itu memang eh, ya kalau seperti Masjid Al-Jihad, Masjid Mujahidin, Masjid Ar-Rahman, ya yang katakanlah yang 6 besar itu 6 besar. sudah mantap gitu. Mm. Tapi ada masjid-masjid yang masih menengah ke bawah itu yang perlu perhatian pengurus Mm. FM3 yang Mm. sekarang ini supaya ada semacam eh, ya rasa kebersamaan dan Kebersamaan kesetaraan ya mungkin dalam hal ya keuangan ya kemudian bangunan fisik dan sebagainya yang betul, Iya. masih sangat yang jauh dibanding yang PR-nya ya, masjid-masjid Pak. yang ya betul yang sudah PR. masuk 10 besar mungkin Iya. tidak jadi masalah ya yang sekarang juga sedang
giat-giatnya termasuk Masjid Mujahidin, mm, Masjid Al-Furqon, ya, Masjid Ar-Rahman juga dalam proses rehabnya sampai sekarang juga belum tuntas, belum selesai, jadi masih dibenahi terus. Cuman ada masjid-masjid yang eh, perlu banyak perhatian, ya, mm. seperti Yang misalnya, diprioritaskan gitu ya Pak dalam ya, misalnya seperti Masjid Az-Zakirin, Masjid Al-Khairat, kemudian ada Masjid Muflihun dan sebagainya. Ada beberapa yang kemarin sempat menjadi catatan pengurus untuk eh, segera eh, mengambil tindakan ya ya Pak. dari mana dimulai itu, Mm, baik itu membangun eh, jamaah mm. maupun eh, ya secara bertahap nanti Iya. kemungkinan Ini pembangunan tugas fisik. yang berat nih Pak ya. Ya sebetulnya Lagi. berat, tetapi kalau kita gotong royong ya, istilahnya ditanggung bersama, Mm. itu insya Allah tidak terasa berat. Ya. Di FM3 sendiri ada berapa anggota gitu Pak? Karena kan untuk Jadi pengurus inti gitu ya. yang pengurus inti itu Mm. hanya 6 orang, 6 orang. ya. Tetapi semua masjid dan musola menjadi anggotanya, Oh, gitu, iya, gitu, gitu. begitu. Oke, nah kembali ke Pak Fajrin. Nah, FKJK ini kan luar biasa nih peranannya nih. Selain salah satunya adalah mencari donasi, menggalangkan donasi masjid-masjid ya. Itu yang luar biasa. Nah, di dalam salah satunya biasa di grup FKJK ya, Pak Fajrin yang Iya, menggalang dana iya. kan. Gimana? Ada kesulitannya, kemudian adakah bisa mungkin komplain dari Pak Fajrin ini bagi share Abu Jahidin kan kemudian nanti Al Furqan gitu. Gimana tuh Pak Fajrin? Sebenarnya dasar kita untuk men-sharekan donasi-donasi Mm-mm. itu, saya pribadi juga sebenarnya hanya keingin apa eh, desakan kita sebagai jamaah, Mm. bagaimana caranya masjid itu sebagai Iya. rumah kedua kita selain rumah pribadi kita. Mm. Jadi kalau misalkan masjid itu nyaman, masjid itu bisa menghidupi jamaahnya, otomatis kita berbahagia Iya, seperti itu. pasti tentunya. Maka eh, beberapa masjid musola menghubungi kita, Mm. Oh, bisa nggak? khusus ya menghubungi. Iya, menghubungi seperti Pak Haji Arlin Iya. segala kan, Mm. menghubungi minta tolong Pak, di-sharekan donasi Mm. pembangunan kami, donasi pelepasan bangunan Mm. misalkan, ada juga untuk donasi operasional masjid Mm. musola Berapa banyak yang masuk ke Pak Fajrin itu yang minta tolong untuk penggalangan donasi itu? sekitar 10 masjid 10 musola ada. 10 masjid, Iya, 10 musala. 10 masjid musola. Hmm. Baik itu di Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola. Banjar. Iya, Hmm. ada yang tidak kerjasama juga. Hmm. Kita cuma modal kuota saja kok. Hmm. Hanya men-sharekan setiap Iya. hari. Jadi rasa kepuasan kita ada di Hmm. situ men-sharekan. Eh, Kalaupun berhasil juga, alhamdulillah rasanya Iya. Gitu. kita berhasil, masjid itu Hmm. berhasil menggapai cita-citanya. Seperti masjid di apa kemarin itu ya? Hajah Nuriyah, Oh, Haji Hajah Nuria. Ini Nuriyah, itu luar biasa bangunan Hajah seperti itu. Nuriyah. eh, Kemudian penggalangan ambulannya juga Hmm. berhasil kita Masya Allah. kita sharekan Hmm. sampai dengan berhasil. Jadi ada Hmm. kebanggaan sendiri kita. Hmm. Jadi seolah-olah dengan adanya share yang kita setiap hari kita donasi yang kita Hmm. sharekan setiap hari itu dibaca oleh jamaah Hmm. di grup-grup FKJK, Berapa banyak walaupun di tuh grup warga Muhammadiyah manusia tuh, grup tuh berapa banyak Pak Fajrin? itu Totalnya tuh. 250 ya satu grup tuh ya, Ya satu grup berarti kali 8. 8 ya. Warga Muhammadiyah itu ada berapa itu? Ada Hmm. sekitar 4 grup. Hmm. Jadi ada 12 grup kita. Hmm. Full semua itu.
Presentasinya secara status ekonomi jemaah gimana? Status ekonomi jamaah, Rata-rata status pengusaha jamaah kah gitu, rata-rata mungkin pegawai negeri gitu kan? semuanya, Semuanya. semuanya ada, Hmm, semuanya ada di grup FKJK itu. Di grup warga Muhammadiyah juga semuanya ada. hmm. Jadi istilah orang mancing itu membanjur lah Banjur. kata orang gitu. Iya, iya, gitu. Siapa yang dapat kayak Hmm, gitu. Seperti di Kintab, hmm, masjid di salah satu masjid Muhammadiyah di Kintab itu juga setelah kita berulang kali kita sharekan, akhirnya mereka menghubungi sendiri. hmm. Langsung ke Eh, Papajun. iya, menghubungi Hmm, sendiri, Pak sudah selesai katanya, hmm, donasinya sudah tercukupi. Ya sudah, hmm. kita tidak men-sharekan lagi. Itu prosesnya pada saat mereka terima donasi gitu ya. Iya, Itu konfirmasi ke Papajun atau ke mereka. ke mereka Iya, langsung ya. saya Jadi tidak. mereka totalnya mungkin 1 miliar dapat, sudah nih fix sudah semua, baru dikonfirmasi ke Iya, Papajun ya. artinya kalau misalkan Hmm, donasinya sudah ya tercukupi, biar ada punya yang lain ah, ah, apa prioritas lagi ya. donasi sudah tercukupi, baru Hmm, diberitahukan ke kita bahwa sudah cukup. hmm, Cuman yang anunya Pak Maruta, yang menjadi perhatian kita ini kalau bisa itu jangan terdobel. Artinya satu masjid di hmm, wilayah Banjarmasin Utara heeh. renovasi, Banjarmasin Selatan renovasi juga. Timurnya juga, baratnya juga. Iya itu salah satu Renovasi. Jadi jamaah itu bingung. bingung ya apa gimana juga. Tidak fokus lah. Iya, iya. Istilahnya tidak fokus pada satu. eh Misalkan kita fokus pada satu aja, skala prioritas Berarti Pak Maruta ya. satu piring nasi dibagi 10 gitu ya. Tapi alhamdulillah Heeh, tercapai semuanya Pak Maruta mhm, ya. Seperti Ar-Rahman juga, mhm, walaupun Pak Maruta sendiri perjuangannya berat sekali, mhm. renovasi Ar-Rahman akhirnya selesai juga walaupun masih 95% Pak Maruta Iya, ya. iya. Ada hal-hal yang belum Mhm, belum eh, dibenahi lagi belum ya. dibenahi. Dan Masjid Ar-Rahman yang Mhm. diketuai oleh Pak Maruta ini sebenarnya home base-nya FKJK. Home base-nya Heeh, FKJK awalnya di situ seperti mhm, itu. mhm, Karena beliau sebagai Dewan Penasehat mhm. memberikan satu ruangan ke kita Di Ar-Rahman di tadi? Ar-Rahman sebagai home base kita Mhm, lah, home sebagai base. markas kita. Ya itu tadi karena COVID tadi, jadi sampai saat ini pun kegiatan-kegiatan kita masih hanya untuk jamaah saja lah. Jamaah lebih Siap. arahnya. Mm-mm. Mhm. Nah, Kak Pamaruta, tentunya ini PR ini banyak banget ya, Pak ya, untuk memakmurkan masjid. Betul. Salah satunya tidak terlepas dari keuangan ya, Pak ya. Salah satu untuk FM3 pun juga untuk menggiatkan masjid itu menjadi suatu masjid yang bisa mandiri kan. Tentunya tidak terlepas juga dari keuangan kan. Nah, dari FM3 sendiri ada gak support atau suntikan dana mungkin dari pemerintah mungkin nih atau mungkin ada konsep dan strategi yang baru sehingga ada masjid-masjid prioritas yang harus dibantu ataukah mungkin dari SDM-nya gitu gimana tuh Pak Maruta? Jadi mengenai pembangunan masjid, eh, pembangunan fisik maupun pembangunan SDM itu ya terutama pembangunan fisik. Jadi eh, kita masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak pernah mengajukan atau minta bantuan kepada baik itu kepada pemerintah maupun kepada organisasi, Mhm, misalnya partai politik atau perusahaan apa. mhm, Kita masjid-masjid Muhammadiyah tidak pernah mengajukan mhm, apa meminta bantuan ya. Jadi eh, kita mandiri. Jadi mandiri. insya Allah begitu panitia pembangunan masjid, apakah itu musola, kemudian kita mulai bergerak membongkar salah satu bagian dari bangunan itu nanti secara otomatis dana itu akan mengalir Mengalir. bantuan dari jamaah. Jamaah itu tidak hanya jamaah di Banjarmasin, bisa Mhm, dari luar Banjarmasin.
Jadi begitu kita eh, niat membangun, apakah itu membangun baru, apakah itu rehab, itu kita tidak pernah meminta bantuan atau membuat Mhm. proposal kepada pemerintah atau kepada partai Ke politik depannya atau gimana? Apakah akan dilakukan? oh tidak, Tidak, kita tetap tidak kita ya? memang di Muhammadiyah itu kemandirian yang Mandirian, kita setuju. ya, jadi kita tidak pernah merengek-rengek minta bantuan kepada siapapun. Mhm, Tetapi panitia memang menghimbau ya, menghimbau kepada jamaah, tetapi kita tidak minta kepada pemerintah itu tidak ada. mhm, Bahkan kita anti dengan mhm. itu anti kita. Anti untuk Ya, anti untuk minta minta ya. mhm, Tetapi kalau misalnya pemerintah membantu, ya kita terima. mhm. Siapapun yang membantu kita terima. Tetapi kita tidak pernah meminta. Nah, Ya, pembangunan Masjid Ar-Rahman sendiri itu lebih kemana? Untuk donasi donasinya jamaah atau mungkin ya ada ya kita perusahaan? kita panitia hanya menyampaikan himbauan kepada Mhm, jamaah eh, melalui kalau sekarang kan dengan adanya teknologi komunikasi melalui media sosial ini kan mhm. luar biasa. Iya, Hanya pasti. nge-share di grup saja Mhm. bahwa Kecuali Masjid Pak Ar-Rahman Fajrin ya. ya, bahwa Masjid Ar-Rahman akan memulai rehab Mhm, masjid ya. Nah, itu dengan anggaran sekian mhm, tentunya. Itu alhamdulillah jamaah apapun jamaah yang notabene juga pengusaha itu dengan dengan terus-menerus mhm. mensupport kepada panitia itu. Jadi ketika panitia itu bergerak untuk membangun, itu ndak pernah sampai keteteran, sampai ngutang-ngutang ndak Mhm, pernah. Ngalir mhm, terus, ngalir terus. Jadi begitu kita kegiatan, misalnya banyak tukang, banyak aktivitas pekerja, material dan sebagainya, mereka ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen, nyumbang menyanggupi, oh ini nanti saya ini keramiknya mhm. dan sebagainya, seperti itu. Datang dengan sendirinya Datang berarti. dengan sendirinya. Itu itu sebetulnya adalah pertolongan Allah mengetuk pintu hati mereka-mereka itu Mhm, mengulurkan sebagian hartanya yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan rumah Allah. mhm. Ya, Kemarin saya tertarik dengan isi ceramah Pak Denny itu yang kemarin di Iya, di Tanwir kan, Tanwir. ya, di mana masjid memerlukan dana penggalangan misalnya 1 miliar kan. ya, Ternyata pada realisasi cuman dapat 5 miliar. Nah, di situ keajaibannya luar biasa, Mbak. Ternyata beberapa bulan mungkin bahkan bisa dapat 1,5 miliar katanya. Itu memang terjadi itu. betul betul. Jadi Hmm, kita merasakan sendiri, kita mengalami, artinya kita pelakunya lah. hmm, Jadi ketika kita sedang melakukan pembangunan, itu dana mengalir. hmm. Nggak pernah sampai itu, misalnya kita sampai kekurangan material. Kurang Iya, material. nggak pernah. Hmm. Jadi Berproses terus ya. ada saja yang ngedrop semen, ngedrop pasir, ngedrop apalah yang Hmm, diperlukan, atau bahkan ada juga yang menyumbang berupa emas juga ada. hmm. Iya, begitu. Jadi alhamdulillah kita Alhamdulillah. sangat tidak Hmm, kesulitan, tidak sampai misalnya berhari-hari apa berdiri jalan itu tidak hmm, kita tidak ada seperti itu. Alhamdulillah kita hanya memberitahu kepada jamaah eh, ini rekening kita ya, apakah mau menyumbang berupa uang, apakah berupa material, material. ya ya nanti tergantung apa jamaah itu enaknya, kalau mungkin ada yang kepingin nyumbang berupa bata, Hmm, pengen menyumbang berupa pasir, pengen nyumbang berupa semen. Ya, ada yang minta ambil di toko, ada yang sudah diantar langsung. iya. Ya. Nah, demikian juga kita memberi kepada jamaah, memberitahukan bahwa nomor rekeningnya sekian, rekening Hmm, pembangunan. Eh, ya, alhamdulillah mengalir hmm. terus.
Nah, begitu aktivitas pembangunan itu terhenti, terhenti juga, Berhenti juga. terhenti juga, ya. Berarti ke lain lagi kan. Ya, klien lagi. Makanya seperti yang disampaikan Pak Fajrin tadi, bagaimana seandainya bertahap, misalnya kalau di Banjar Utara dulu. Nah, tetapi karena keperluan apa ya, keperluan fasilitas tempat ibadah Hmm. itu kan tergantung ini, tergantung pengurusnya ya. Hmm. Maksudnya kalau pengurusnya itu ya masing-masing Hmm. pengurus itu punya Ip- kreativitas Iya. sendiri-sendiri ya. Hmm. Jadi ada yang kenceng ya, Hmm. kreativitasnya kenceng, Ada yang kemudian ada seadanya. yang Semangatnya. slow, Iya. ada yang apa mungkin nggak ada kreativitas gitu. Jadi masing-masing gitu. Jadi Sebenarnya kalau ada kreativitas sebenarnya, cuman ya tadi pusing mikirkan dananya. ya Yang nggak berani maju kan. makanya makanya pengurus masjid itu masing-masing masjid itu ada masing-masing Hmm. ya mungkin karakternya masing-masing ya. Iya, karena Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu kan di situ ya, apa ya ya, menentukan, ya bagaimana menentukan. dia bisa, Ya, ya, apa ya istilahnya tuh, eee, memberikan hal-hal yang baru, ya, kemudian dalam, pengembangan salah satunya ya. ya. Mmm. Tetapi kita tidak menampilkan bahwa eh, pemerintah pun ada misalnya pemerintah kota pernah juga, tapi tidak pernah besar sih ya, Mhm. mungkin 5 juta atau berapa kita memang pernah. Mhm. Ya namanya disumbang ya kita terima. Iya. Mosok Mhm. orang apa pemerintah kota misalnya mau nyumbang, mosok mau kita tolak, kita terima. Mhm. Cuma kita tidak sampai mengajukan proposal gitu. Oke, iya. Iya, begitu. Nah, ke Pak Fajrin FKJK, selain menggalang donasi di grup FKJK, mungkin ada lain lagi mungkin atau strategi khusus? Untuk FKJK sendiri, kita tidak sama seperti FM3, Mhm. karena bentukannya juga ide Mhm. awalnya juga dari Pak Maruta CS. Kita Mmm. tidak Mhm. tidak menggalang dana untuk organisasi itu tidak. Mhm. Tapi penggalangan dana kita pure untuk rumah ibadah, untuk Mhm. masjid, musola, atau untuk kegiatan sosial lainnya. Mhm. Yang mana kita sokong untuk informasinya saja, untuk share-nya saja, untuk Oh, pemberitahuannya iya. saja. Kalau misalnya, apa, dari FKJK mungkin dapat informasi, nah kemarin kan seperti yang di Pak Wali kemarin kan bahwasanya tuh ada yang aplikasi CSR kan gitu kan. Oh iya, Nah bisa juga mungkin seperti itu. Heeh. mungkin kan ada tapi, karena mungkin ya mohon maaf artinya apa, tidak semua orang yang paham kan Iya, dengan ya. teknologi, bagaimana, apa, dia mengajukan proposalnya kemana. Nah mungkin peran FKJK bisa lebih, apa, mengedukasi Ada gitu ya? masjid, salah satu masjid di Kabupaten Banjar, Masjid Ar-Rahman juga namanya di Lok Tangga itu kami coba, Mhm. kami arahkan untuk CSR, salah Mhm. satu bank Mhm. bank pemerintah, supaya karena memang potensi di sana agak kurang juga Mhm. kalau mengharap jamaah. Ada Oh ya, bicara, dilihat dari situ, ya, iya. ada bicara Mhm. kemarin dengan takmirnya, dengan pengurusnya, dengan panitianya, kami arahkan untuk CSR. Kebetulan ada salah satu jamaah Masjid Al Jihad yang Mhm. mantan pensiunan bank itu Iya. juga mengarahkan untuk CSR. Jadi Mmm. memang untuk jamaah agak susah untuk pemberdayaan masyarakatnya Mhm. di sana. Kami arahkan untuk CSR. Sebenarnya untuk masjid musola pembangunannya itu kita berharap tuh berpikirnya itu kemandirian jamaah sebenarnya. Mhm. Contoh kecil saja Mas ya, Mas Ian ya. Misalkan di Masjid Mujahidin Mhm. setiap hari apa hari Senin hari anu ya kajian Senin dan subuh ya, subuh ya. heeh, Nah, ada selain kajian setelah kajian subuh itu ada informasi. hidangan, misalkan ada hidangan bubur misalkan Mhm. Setuju. atau kue Ya. misalkan. Nah, bagaimana caranya jamaah yang datang itu dia mandiri dihidangkan bubur itu Mhm. dananya dari dia juga. Mhm. Misalkan Rp10.000 Iya. harga bubur dan Mhm. minumannya Iya. dan kuenya Mhm. misalkan. Rp10.000 lah dia masukkan ke celengan. Mhm. Untuk dia juga sebenarnya untuk dia juga.
Kalau misalkan lebih, dia bisa mensubsidi jamaah yang lainnya. Iya. Bisa mensubsidi jamaah yang lainnya. Seperti juga dengan pembangunan masjid. Kita beribadah sholat di Masjid Al-Mujahidin dengan fasilitas yang sangat enak sekali. Karpetnya empuk, AC-nya dingin, audionya bagus. Otomatis kan itu bukan hanya free, ada biaya yang ada di situ. Bisa kita hitung potensinya itu. Oh, saya duduk di Masjid Mujahidin ini mendengarkan kajian, sebenarnya takmir Masjid Mujahidin ini keluar biaya. Saya enak duduk dingin, AC-nya, wah ada biaya, ada harga untuk fasilitas AC. Saya duduk di karpet ini, berapa harga karpet ini sebenarnya. Jadi di situ kemandirian jamaah, dia berpikir sendiri, datang ke masjid tidak hanya untuk infak masjid, tapi apa yang dia rasakan. Contoh misalkan juga salah satunya, kalau misalkan dia tidak sempat wudhu di rumah atau batal setelah di masjid, dia menggunakan fasilitas wudhu misalkan, Air gitu ya. air misalkan. Janganlah beranggapan air itu gratis. Adalah yang kita sisihkan untuk Iya. air yang kita keluarkan. Disitulah kita bisa eh, mengambil kemandirian jamaah. Mandiri untuk kita sendiri yang menikmati fasilitas masjid. Kalau misalkan dia ada lebih dana, dia bisa mensubsidi ke lain. Mensubsidi jamaah yang lain. Konsep seperti itu bisa kita terapkan di pembangunan masjid. Misalkan seperti Ar-Rahman, ada lelang masjid, kita pernah dengar kan? Iya. Dikira masjidnya mau dijual, padahal dilelang. 1 meternya berapa, misalkan. Ada yang apa? Semennya berapa, pasirnya berapa. Nah, seperti itu kita bisa, tidak perlu harus eh, donasi ke masjid musola itu yang besar-besar, tapi Untuk diri dengan sendiri diri sendiri kita dulu menikmati masjid itu apa, misalkan seperti itu. supaya tetap berkelanjutan ya. Iya, Oke. Nah, Kak Maruta nih, FM3 ini kan masih belum banyak ketahui oleh jamaah ya, Pak ya. Nah, ada nggak gebrakan yang bisa membuat masjid-masjid ini gimana gitu? Mungkin program kerja pertama ini apa gitu, Pak? Jadi memang M3 ini kan dilantik oleh pimpinan daerah itu tanggal 12 Juni 2022. Jadi memang umurnya masih masih belum sampai belum sampai 2 bulan ya, belum sampai 2 bulan ya. Ya anggaplah 2 bulan ya. Eh, jadi kita sambil sambil memang kalau kalau masjid-masjid ya terutama pengurus masjid sudah tahu. Tapi memang untuk jamaah belum belum banyak yang tahu. Ya hanya jamaah-jamaah. Itu salah satunya podcast ini mengenalkan iya, FM3 kan? salah satu. Ya, Salah satunya. ya betul. Jadi eh, kita akan berusaha nantinya eh, ada semacam pengajian keliling juga. Cuman kita belum artinya pengajian khusus Dari FM3 ya ya. gitu. Berarti semacam edukasi gitu ya. Iya, karena dulu pernah pengajian keliling itu yang dilakukan oleh pimpinan daerah dulu pernah ada. Kemudian dengan berdirinya FM3 ini karena memang sebetulnya ini hanya ya kepanjangan tangan dari Majelis Tarjih Majelis Tablik. pimpinan Majelis Tablik Tablik. dan Tarjih sebetulnya pimpinan daerah. Jadi eh, kita akan kembali mengadakan pengajian keliling maupun mengunjungi eh, terutama oleh pengurus nanti kita akan mengunjungi masjid-masjid dan musola yang sebelumnya kita ngirim kabar bahwa kita akan berkunjung ke misalnya musola
di mana begitu. Kita supaya di sana nanti sudah berkumpul jamaah, kemudian kita menyampaikan ya program kerja dari Dari FM3 FM3, sendiri. karena insya Allah kita FM3 ini akan sampai memikirkan masalah pemberdayaan ekonomi, Hmm, ya. Karena eh, masjid dan musola itu juga basis ekonomi juga sebetulnya yang memang bisa diberdayakan. ya setuju Betul Pak. sekali. Ya, eh, nah kemudian sekarang ini kan eh, jualan itu tidak harus punya toko, Betul. punya Hmm, kios, tetapi sekarang sudah jadi hikmah dari eh, apa dari COVID-19 hmm, itu luar biasa. Jadi semua semua bidang itu dengan kemarin adanya musibah COVID ini, itu seperti kita ini dijungkir balikkan. hmm, Ya, seperti dijungkir balikkan sehingga semua menjadi porak-poranda ya. Ekonomi juga menjadi porak-poranda, tidak terkecuali bisa pemerintah, bisa ya perusahaan, semua kena bisa ya. perorangan. Hmm, Nah, ini hikmah yang luar biasa di balik itu, sehingga kita bisa eh, bisa bangkit, bahkan biaya-biaya, misalnya biaya rapat yang misalnya dulu harus hadir, sekarang rapat bisa melalui Zoom Zoom. ya meeting. betul. Ya, itu luar biasa hikmah Hmm, dari ya ini mungkin Allah juga yang mengatur ya. hmm. Ya, Biar Islam itu lebih mengenal teknologi kan, Betul. ya, tidak boleh ya, ketinggalan. ya tidak boleh ketinggalan. Hmm, Jadi insya Allah kita ke depan akan mungkin mengadakan ya pelatihan-pelatihan ya di bidang ekonomi ya. nah, jadi Apakah memang itu kata Pak Jin ini kan salah satunya kemandirian ya. ya Kemandirian Nah, jamaah. kemandirian? mandiri itu termasuk juga ya Pak ya. Ya, Nah, ya, mungkin dari masjid ini ya perlunya ada unit produksi gitu, semacam unit produksi yang bisa menghasilkan kan seperti Aum kan. Betul. Nah, itu Pak. Karena kadang ya tadi kan salah satunya juga nanti studio ini salah satu gebrakannya adalah sebagai unit produksi yang masjid itu kita buka foto studio tentunya. Kalau kita memanfaatkan studio, nah di mana nanti orang bisa foto, cetak dan sebagainya itu salah satu langkah kami ke depannya. Nah dari situ juga kenapa Al Mujahidin TV ini juga dibentuk karena Pak Haji Arlin kan tentunya nih mau pembebasan lahan dan sebagainya dan ini penggalangan donasi bukan hal yang mudah ya kan. Apalagi kita melihat Pak Fajrin luar biasa sharingnya. Bahkan saya melihat dari kacamata saya itu dalam apa satu forum ini satu piring kan Iya, bahasanya. iya betul. Tapi 10 masjid yang mau melakukan pengembangan bahkan ada pembangunan kan. Dan ya. ini bukan hal yang mudah. Nah harapannya makanya lebih jadi TV ini salah satu kedepannya nanti itu bisa membantu masjid-masjid lainnya. Nah, dengan banyaknya penonton khususnya kan bukan di Kalsel aja ya kan. Betul. Harapannya kan alhamdulillah sekarang sudah 4 negara gitu Buat Pak. negara. Ada Vietnam, Singapura, Malaysia, dan India. Nah, harapannya nih siapa tahu di sana tuh banyak pengusaha-pengusaha kan. Iya, betul Nah, sekali. dengan adanya apa? Menjadi TV, mereka dapat pesan dari kita kan. Nah, sehingga nanti bisa membantu eh, masjid-masjid lain juga. Tentunya yang ini yang membingungkan adalah ya tadi seperti Pak Fajrin di selatan membangun, di utara membangun. Nah, mungkin apakah nanti mungkin di FM3 harus ada diatur gitu ya yang mana urgensinya lebih ini atau gimana tuh bagusnya? Siapa? Pak Fajrin atau Pak Eh, Marutan nih? jadi kalau menurut saya ya pribadi, kita tidak bisa Mengaturkan sana ya. mengatur seperti itu ya. Nanti nanti kita terlalu intervensi nanti Hmm, kalau kita misalnya FM3 mau sampai mungkin beri masukan dan sebagainya. Kalau sekedar memberikan masukan mungkin oke-oke saja. Tapi hmm, kalau sampai misalnya meng, apa ya semacam menghalangi misalnya nanti yang
Banjar Barat nanti saja, ini baru Banjar Timur dulu atau Banjar Utara. Nah, karena masing-masing pengurus masjid itu punya kreatif masing-masing ya, punya cara masing-masing bagaimana caranya menggali dana ya, Dan punya termasuk semangat ya punya masing-masing. semangat masing-masing seperti ya artinya punya jurus masing-masing. Jadi tidak Bahkan yang ada tidak ada dana pun berani nekat juga Berani. ya, Bang. ya, ya. Itu. Artinya tidak ada pembangunan yang sampai bertahun-tahun ndak Hmm. rampung-rampung, alhamdulillah nggak ada ya. Oh, Ya, Jalan terus, alhamdulillah jalan jalan terus terus, selesai ya. jalan selesai terus. dengan baik. Besar rumah Allah ya Pak Haji ya. Jadi justru yang tadinya anggaplah kita mau menganggarkan 1 miliar, tapi begitu pembangunan itu berjalan, merembet ke Hmm. lantainya bisa lebih luas lagi, Iya, iya. ya kemudian fasilitasnya bisa lebih lebih bagus lagi dari yang direncanakan semula. Itu istimewanya kita bangun Istimewanya. masjid ini karena memang pertolongan Allah, Iya. ya, Berarti pertolongan pun Allah. tiada lelahnya ya Ya, lah untuk tiada lelahnya. berpikir Jadi bahkan action. jadi masalah itu tadi yang seperti disampaikan Pak Fajrin memang ya mungkin beliau juga hanya sekedar anu aja, sekedar mungkin pemikiran aja tidak sampai atau mungkin hanya sekedar eh, Obrolan santai lah. obrolan santai saja, tidak sampai misalnya menyarankan kepada pengurus masjid itu nanti saja. Jadi misalnya mau bareng-bareng pun juga sebenarnya tidak apa-apa. Silahkan. Tapi tidak ada Silahkan. juga sih bareng-bareng tidak ada. Kayaknya memang seperti teratur, seperti diatur juga. Nggak sampai seluruhnya misalnya 26 masjid itu dibangun, direhab sekaligus tidak. Jadi memang eh, apa ya tidak pernah berhenti ya namanya pembangunan fisik itu tidak pernah berhenti. Selesai ini, selesai ini karena terus saja anu Betul. berkembang. Jadi Perkembangan. rata-rata masjid kita ini juga sudah semakin baik ya fasilitasnya ya terutama mungkin sekarang ini sudah hampir semua masjid itu menggunakan pendingin ya Ini atau AC masih. Iya. ya. Kemudian karena itu juga eh, masing-masing belajar ke mana misalnya ke Jawa atau ke luar negeri melihat masjid orang lebih bagus. Nah, kita ngikutin, kita ngikuti tren yang sekarang sedang terjadi di dunia. Nah, sehingga fasilitas masjid itu semakin baik, semakin hari semakin Iya. baik. Eh, bahkan rata-rata kebetulan saya juga keliling ke Kota Baru, ke Tanah Bumbu, ke Plehari. Rata-rata sekarang masjid sudah punya penginapan, terutama menyediakan untuk ustadz atau tamu yang dari Jawa Sama. misalnya. Itu rata-rata sudah mulai termasuk Masjid Al-Azhar di Plehari itu Iya. saya sudah malah ditawari harus nginep supaya supaya merasakan gitu penginapan di Masjid Iya. Al-Azhar di Betul. Plehari. Demikian juga di Masjid Ar-Rahman, demikian juga di Masjid Hasanuddin Majid, di Masjid Al-Jihad gitu ya. Itu Nah, perihal tadi Pak Haji, ini kan menarik nih. Seandainya di masjid itu pengen unit produksi mandiri ya salah satunya itu. iya. Nah, salah satu dia apa membangun penginapan, di mana kan dengan adanya membangun penginapan tuh ada penghasilan. Nah, itu apakah boleh menggarap investor gitu atau gimana sebenarnya? Kalau untuk rumah ibadah ya, untuk masjid itu memang belum ada sih masjid itu yang menyediakan kamar tamu, kemudian ditarik biayanya memang belum 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 Memang. ada, belum pernah terjadi di dalam masjid ya. Karena itu sifatnya itu fasilitas masjid yang untuk memberikan kenyamanan terhadap tamunya. Ya, jadi tamu itu bahkan untuk menampung orang yang sedang perjalanan dalam perjalanan dan misalnya kehabisan bekal, kita tampung di masjid itu untuk istirahat, bahkan kita layani. Makan dan minumnya kita sediakan. Dengan free gitu ya. Ya dengan free, iya. Karena memang masjid-masjid kita ini eh, alhamdulillah ya tidak sampai kekurangan dana. Karena dana itu juga datangnya juga dari jamaah. Jadi misalnya eh,
pegawai masjid dan sebagainya itu yang bayar bukan pengurus masjidnya, tapi sebenarnya yang membayar juga jamaah. Jamaah juga. Jamaah, betul. Oke. Jadi pengurus masjid itu hanya menjalankan tugas Iya, saja. betul. Ada dana sekian dikelola, ya, kemudian eh, fasilitas apa kamar mandi, toilet, ya, tempat wudhu yang dibikin yang sedemikian rupa bagus, nyaman, sehingga jamaah merasakan semakin menyalurkan dananya, menyisihkan dananya untuk melengkapi fasilitas Fasilitas. maupun kas masjid Masjid. gitu. Oke. Makanya masjid itu pengurus masjid itu jangan pelit ya terhadap eh, jamaah, misalnya eh, apa ya, mungkin toilet harus dibikin yang bagus, Iya, bersih, setuju. Salah kemudian satunya. baunya ya harum, ya. Jangan sampai eh, misalnya lewat masjid itu sudah bau yang Iya, misalnya nyengat. Wah, ini enggak beres ini masjidnya kalau seperti ini. setuju. Jadi alhamdulillah masjid-masjid kita sudah rata-rata sudah tidak ada yang berbau. Iya, saya juga kalau dulu pengalaman kan saya juga basic ada di perhotelan tuh Pak Haji. Iya, Jadi kalau mau check-in itu saya lihat pertama tuh WC-nya dulu. Kalau itu nggak beres saya nggak ngambil gitu. iya, iya. Nah, back ke Pak Fajrin. Ini kan selain menggalang donasi ada kegiatan sosial lainnya. Jadi salah satunya apa tadi? Jumat bagi-bagi Jumat Jumat ya, berbagi. kemudian membagi-bagi Quran Iya, gitu ya. musyaf. Nah, itu gimana teknis untuk galang donasinya Pak Fajrin? Apa ada Eh, donatur gitu kan? karena saat ini di era peradaban medsos ya, kita sebenarnya tidak ada dana untuk memulai kegiatan seperti itu. Jadi seperti berbagi nasi bungkus di hari Jumat, Ya. hanya kita lempar saja ke grup-grup WA, masuk dananya, langsung kita realisasikan ya. Seperti berbagi musab juga seperti itu. Ada aja yang masuk. Ada bahkan ada yang membawa satu karton besar ngasihkan kami ke Al-Quran, kami salurkan. Dan kami juga umumkan ke TPA-TPA, Oh, yang membutuhkan. Taman Pendidikan Al-Quran, seperti itu yang membutuhkan. Jadi sebenarnya saat ini tuh sangat mudah. Kalau dulu kan kita untuk menggalang dana ini harus menyebarkan amplop. Iya. Otomatis yang terdekat saja atau yang dikenal saja. Sekarang tidak kenal pun kita Melihat membaca dan melihat seperti itu. Betul. Jadi memudahkan kita. Tiba-tiba ada masuk saja dananya, konfirmasi Pak, saya Jumat ini membagikan nitip 50 bungkus nasi, nitip 10 mushaf Al-Quran. Itu memudahkan kita sebenarnya. Dan semangatnya jamaah itu luar biasa. Kalau sudah seperti Untuk itu. sosial tadi. Untuk sosial seperti itu sudah luar biasa. Dan Salah satunya program Quran Street ya apa? Iqra on the Street. Iqra on the Street. Iqra on the Street. Gimana tuh? Mulai dari 2018 kita sudah jalan. Karena Itu kita mengadopsi di Solo. Mengadopsi di Solo. 2018 kita mulai. Kemarin itu setiap hari Ahad di depan samping SPBU Sabilal. Donasinya juga dari masyarakat juga tuh, dari jamaah juga yang untuk mendonasikan Al-Quran. Siapa yang bisa yang meluangkan waktunya sambil berolahraga, mampir ke Iqra on the Street, ditemani oleh ada guru-guru ngaji kita, imam-imam muda kita. Tidak usah yang bacaan yang susah-susah, Al-Fatihah saja, membetulkan Al-Fatihah. Nanti kalau sudah selesai, kita kasih Al-Quran, seperti itu aja. Antusiasnya gimana tuh pokoknya? Antusiasnya kita habis itu sampai 20 Al-Quran. 20 Al-Quran satu hari? Setiap pekannya itu. Luar biasa ya. Setiap pekan. Kemudian beberapa waktu yang lalu, wali kota di sini kan, saya juga nanya ke beliau, Pak Wali, kapan
Car Boleh. Free Day dibuka lagi. Soalnya Car Free Day kan belum dibuka Iya, lagi sampai sekarang. Masyarakat yang berolahraga di Sabilal itu kan masih sedikit gitu ya? bukan mereka sendiri tidak diatur oleh pemerintah. Mhm, Jadi kalau Car Free Day kan jalan ditutup. mhm. Sepanjang Jalan Sudirman Terus itu kan apa dia kata Pak ditutup. Wali nih? Nanti dulu kata beliau, apalagi beliau ketawa-ketawa aja. Iya, Ya nanti ada aja kata beliau mhm, seperti itu. Pas beliau keluar iya, dari sini kemarin saya tanyakan, supaya kita bisa memulai lagi mhm. Ikro on the Street seperti itu. Nah, bagus ya untuk kedepannya itu kan seperti yang di Jogja gitu ya. Iya, Gitu. mudah memudahkan masyarakat untuk Betul. mungkin bagi mereka yang agak susah lah Mhm, ke masjid, iya. misalkan mungkin malu di situ bisa. Apalagi yang tidak punya Al-Quran, pengen banget dia punya Al-Quran kan sebenarnya kan. Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang akhirnya berkelanjutan dari situ Hmm, untuk belajar belajar sholat. salat, masya Ya, Allah. ada beberapa di imam kita itu seperti Ustadz Fikri Mhm, datang ke beliau mhm. kelanjutan dari Iqra Hmm. on the Street itu dia Bahasa tuh belajar sholat. basilah Iya, lagi. dan imam-imam muda lainnya. Dan begini Mas Ian, kita tahun 2019 sebelum COVID itu Mhm. ada melaksanakan pelatihan imam muda, pelatihan imam Hmm. muda di Masjid Al Jihad kemarin itu kita laksanakan. Alhamdulillah kita mempunyai database tuh sekitar 90-an. 90 Imam Muda. 90-an imam muda, Hmm. data imam muda kita yang tersebar di sekitar Banjarmasin dan sekitarnya, Banjarmasinnya. baik Hmm. Banjarbaru, Hmm. Kabupaten Banjar, Luar Batola, biasa lah. Tala, itu ada sekitar 90-an. Dan di Banjarmasin sendiri, Pak Maruta, saat ini pun juga dipakai imam-imam muda sekarang ini. Hmm. Tidak lagi yang senior, Eh, imam-imam muda. Dan Itu, itu apa magnetnya pun luar biasa kan. iya, Untuk karena jamaah. bacaannya juga Iya, bagus, betul. seperti itu, hafalannya juga Hmm. bagus. Alhamdulillah dipakai seperti Hmm. itu imam-imam muda kita. Iya. Jadi eh, semangatnya lah Hmm. yang kita coba gali potensi-potensi mereka seperti itu. Oke. Nah, terakhir Pak Maruta, apa pesan-pesannya nih untuk jemaah khususnya Masjid Muhammadiyah dan Musala Muhammadiyah? Eh, jadi pesan eh, saya sebagai pengurus eh, forum masjid dan musola Muhammadiyah, eh, mari sama-sama kita menyemarakkan masjid dan musola, ya, karena eh, musola maupun masjid memang didirikan eh, sebagai sentra utama aktivitas keumatan, ya. Jadi di dalam masjid kita bisa menambah ilmu, bahkan masjid-masjid kita itu sudah rata-rata sudah terjadwal ya, baik itu masjid maupun musola sudah terjadwal ceramah secara rutin. Hmm. Jadi meningkatkan apa kualitas ilmu eh, itu kan sebetulnya kan kalau seandainya dihitung kan sangat mahal. Hmm. Karena eh, apa anggaplah seperti kalau seandainya dibanding dengan perkuliahan di universitas itu berapa Hmm. SKS itu yang diterima saben Bisa satu semester malah. ya wah bisa S1, S2, Hmm. S3 itu kalau Hmm. betul-betul disusun itu. Hmm. Jadi itu luar biasa. Makanya kita menghimbau kepada jamaah di mana saja berada di Kota Banjarmasin ini, ya terutama memang yang namanya masjid dan musola itu ya kegiatan utamanya adalah eh, sholat 5 waktu ya. Hmm. Sholat 5 waktu itu karena memang ada perintahnya, wajib hukumnya bagi terutama bagi Laki-laki. laki-laki ya. Jadi memakmurkan masjid selama 5 kali sholat ya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian di sela-sela itu ada
ceramah-ceramah ya mengundang dari dai-dai kita yang handal ya. Eh, jadi dengan itu tentu kita akan menambah ilmu maupun memperbaiki eh, hal-hal yang masih kurang dalam diri kita masing-masing. Misalnya sholatnya masih bacaan sholatnya, kemudian ya Oke. ilmu pengetahuan yang lain termasuk hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, misalnya puasa Senin Kemis tentu ada dalilnya, puasa Yaumul Bid dan sebagainya. Jadi itu secara tidak langsung itu kalau kita berjamaah di masjid tentu akan menambah ilmu. Sehingga hidup kita menjadi insya Allah menjadi lebih berkah dan sesuai dengan dalil apa yang kita lakukan itu sesuai ya dengan dalil-dalilnya Ya, sehingga Quran kita Sunnah. tidak tidak akan eh, apa ya tersesat lah istilahnya asal kita betul-betul mengikuti ya program-program di masjid kita masing-masing ya termasuk Mujahidin, Al-Jihad, Ar-Rahman dan sebagainya. Begitu. Jadi kita menghimbau kepada jamaah sekalian di Kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk selalu memakmurkan masjid dan memelihara masjid sehingga eh, masjid kita menjadi lebih semarak, lebih makmur seperti itu. Oke. Ya, Kalau Pak Fajrin sendiri, pesan untuk Kalau pesan untuk jamaah mungkin sudah gamblang hmm, disampaikan oleh Pak Maruta. masalah donasi. Mungkin yang harus kita pikirkan bersama-sama itu bagaimana jamaah yang datang ke masjid, yang sudah rajin ke masjid, yang sholat subuhnya tepat waktu di masjid, setelah pulang dari masjid, dia tidak memikirkan lagi, waduh, beras saya di rumah sudah habis, anak saya sekolahnya belum bayarnya belum belum lunas lagi, entah sanggup sekolahnya. Nah, disitulah kita memohon kepada masjid untuk bisa melakukan pemberdayaan ekonomi ke jamaahnya. Ya, ya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara masjid itu melihat potensi di jamaahnya. Contoh misalkan Masjid Mujahidin Belitung ini potensi warga Belitung itu bagaimana? Siapa yang pengusaha? Siapa yang duafa? Artinya bisa dimanfaatkan. Yang duafa, yang sholatnya setengah-setengah, bisa diajak full 5 waktu ke sini, ke Masjid Mujahidin. Nanti imbalannya apa? Oh, nanti tenang saja Pak. Nanti beras Bapak 5 liter 1 minggu akan kita dropping ke rumah. Misalkan seperti itu. Ya, ya. Jadi dia datang ke masjid tidak lagi memikirkan ekonomi keluarganya. Betul. Jadi masjid mampu memberdayakan ekonomi jamaah. Demikian. Oke, setuju. Jadi memang harus ini ya, Pak. Selain masjid makmur, orang sekitarnya pun makmur kan. Iya, Ya, seperti apa wali kota kemarin. Kalau masjid itu makmur, tentu akan susah mencari apa di sekitarnya kan. jamaah makmur. iya, Ya iya. kan, Masjid jemaah. makmur, jamaah makmur. Makmur. Iya, setuju. Nah, baik Pak Maruta, Ketua FM3, Pak Fajrin juga Ketua FKJK. Terima kasih atas kehadiran Buan Pian semua, di mana menyempatkan waktunya. Nah, harapan ini juga eh, jemaah lebih mengenal FM3 kan, mungkin masih awam ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau FKJK udah luar biasa nih fenomena. Nah, di mana kita juga berharap dari Almujahidin TV pun bisa bersinergi juga nanti ke depannya, sama-sama niatnya adalah untuk rumah Allah ya, Insya untuk Allah. memakmurkan masjid juga dan jamaah. Karena ya tadi salah satu apa prinsipnya kita juga nanti harapan ini akan berguna bagi semua masjid ke depannya. Bahkan tidak khusus apa Muhammadiyah aja tapi dari NU juga kan Betul, Pak. betul, Nah, harapannya seperti itu. betul. Jadi sekali lagi
kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu buat Pian. Amin. Tiada lelah untuk berjuang. Nah, harapannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.